berjalannya tahun, Ichi tumbuh dewasa menjadi seorang wanita yang cantik sekaligus pandai bermain samisen. Di sebuah perjalanan, Ichi dan temannya diganggu oleh segerombolan perampok paling ditakuti yang bernama Bangkito. Mereka berniat membawa paksa Ichi untuk ikut bersama mereka. Saat Ichi mengangkat tongkatnya, tiba-tiba ada laki-laki samurai bernama Toma Fujihira yang melihat kejadian itu. Dia berusaha mengalihkan perhatian para perampok untuk menolong Ichi. Meski seorang samurai, Toma adalah pria yang penakut. Mencabut pedangnya pun dia tidak mampu. Karena itu, untuk menolong Ichi dan temannya, Toma memberikan uangnya pada perampok itu. Tapi para perampok itu tetap saja tidak berubah pikiran untuk membawa Ichi. Ketika para perampok akan menyerang Toma, akhirnya Ichi sendirilah yang melindungi Toma. Dari dalam tongkatnya, Ichi mencabut pedangnya yang tersembunyi. Satu persatu para perampok itu dia habisi dengan sekali tebas tanpa bisa melawan balik. Dari salah satu tubuh perampok, kita bisa melihat cap kanji sebagai tanda para anggota perampok Bangkito. Setelah itu, Ichi pergi berpisah dengan temannya demi mencari Zatoichi bersama Toma yang ingin mengikutinya karena ia penasaran pada sosok Ichi. Suatu ketika, Toma dan Ichi tiba di kota kecil bernama Bito. Di sana mereka disambut oleh seorang anak laki-laki bernama Kotaro yang bekerja sebagai pemandu penginapan. Kota tersebut tidak aman karena sering diganggu oleh kelompok Bangkito. Ichi menanyakan letak tempat perjudian pada Kotaro dengan suatu tujuan. Di dalam tempat perjudian, Toma ikut bermain judi. Sedangkan dari seberang ruangan, Ichi hanya mendengarkan segala aktivitas di ruangan itu. Rupanya orang-orang yang bermain judi memiliki cap kanji yang sama dengan perampok sebelumnya, yang merupakan anggota perampok Bangkito. Karena tidak ahli dalam bermain judi, Toma hampir kehabisan uangnya. Namun dari belakangnya, Ichi memberitahu Toma angka dadu yang sebenarnya hanya dengan mendengarkan suara kocokan dadu. Awalnya Toma ragu, tapi dia memilih percaya pada perkataan Ichi. Tak disangka, ternyata prediksi Ichi sangat tepat. Dalam beberapa permainan, Toma menang secara beruntun dan membuat para pemain lain termasuk geng Bangkito bangkrut. Setelah merasa kemenangan itu cukup, Ichi pun pergi diikuti oleh Kotaro dan Toma. Baru saja setengah perjalanan, para geng Bangkito datang menghampiri Toma. Mereka yang kalah judi merasa dicurangi oleh Toma dan ingin mengambil uang mereka kembali. Tapi lagi-lagi Toma gemetar tak bisa mencabut pedangnya. Walau tak bisa melawan, Toma sangat gesit dalam menghindari serangan. Ichi yang tidak bisa tinggal diam akhirnya langsung menebas orang yang menyerang Toma. Dan kelima anggota geng Bangkito berhasil dibunuh oleh Ichi seorang diri. Toraji yang datang melihat kejadian itu mengira Toma lah yang menghabisi mereka. Dia lalu menawari Toma agar mau menjadi pengawal pribadinya. Setelah mendengar upahnya yang besar, Toma pun bersedia. Di markas perampok Bangkito, dari bentuk luka tebas di jasad anggotanya yang terbunuh, Izo dan bosnya yang bernama Bangki menyadari kalau ada orang lain yang juga menguasai teknik pedang legendaris. Suatu ketika, Ichi dan Toma berselisih paham. Toma tidak mengerti sikap Ichi yang tidak mau bekerja pada Toraji dan menolong penduduk dari ancaman Bangkito. Merasa jengkel, Toma menantang Ichi dalam duel pedang. Agar tidak berbahaya, mereka memakai pedang kayu. Di luar dugaan, Toma ternyata mampu mengalahkan Ichi dan menyebabkan tangan Ichi terluka. Toma sebenarnya memang samurai hebat dan anak dari instruktur seni bela diri dari klan Okada. Namun di masa lalu, saat sedang berlatih pedang, ia melakukan kesalahan saat membuat pedangnya patah, yang menyebabkan ibunya buta. Hal itu membuatnya terus merasa bersalah dan trauma menggunakan pedang hingga saat ini. Sementara itu, Toraji merasa aman dengan adanya Toma. Dia lalu menggelar pertunjukan kabuki untuk menyenangkan rakyatnya. Tapi tiba-tiba, gerombolan Bangkito datang dan mengacaukan acara itu. Semua warga lari berhamburan karena merasa takut pada geng Bangkito. Mereka ingin menuntut balas atas kematian beberapa anggotanya. Toma berusaha menghadapinya. Tapi karena masih trauma dengan pedang, dia dipukul hingga pingsan. Toraji yang awalnya berniat melindungi ayahnya, harus melihat ayahnya tewas tertusuk demi melindungi anaknya. Sebelum meninggal, ayahnya berpesan pada Toraji untuk selalu melindungi kota penginapan Bito. Dan Izo berniat membawa Toma ke markas Bangkito. Tapi sesaat kemudian, Ichi datang ke sana dan mengaku bahwa dialah yang sebenarnya membunuh anggota geng Bangkito. Ichi meminta Izo untuk membawanya bertemu dengan bos Banki. Mulanya mereka tidak percaya karena melihat Ichi hanyalah seorang wanita buta. Tapi Ichi menunjukkan kehebatannya dengan membantai seluruh anggota Bangkito dengan menyisakan Izo seorang.
Dan akhirnya Izo yakin kalau Ichi adalah orang yang mereka cari. Ichi kemudian dibawa ke markas Bankito untuk bertemu dengan pemimpin mereka, yaitu Banki. Sang pemimpin menyuruh panglimanya untuk menghadapi Ichi. Lagi-lagi Ichi diremehkan oleh para anggota Bankito, tapi kesombongan samurai itu langsung dibayar dengan tebasan maut Ichi. Melihat hal itu, seluruh anggota Bankito jadi terdiam cemas. Akhirnya tiba saatnya Ichi berduel dengan Banki. Banki meminta anak buahnya untuk diam tanpa membuat suara. Berbeda dengan lawan Ichi sebelumnya, Banki mengatakan kalau ia pernah bertemu seorang pria kuat dengan kondisi mata buta membawa pedang yang sama dengan Ichi. Tanpa segan, Banki menyerang Ichi. Namun serangannya kali ini tak dapat ditahan oleh Ichi dan berhasil melukai tubuh Ichi secara bertubi-tubi. Ichi yang tidak memiliki kesempatan menyerang balik hanya bisa terus mencoba bertahan. Namun itu semua sia-sia saja. Ichi harus kalah setelah terluka parah akibat serangan Banki. Banki mengaku sebelum duel antara dia dan pria buta itu berakhir, gurunya Zatoichi menderita penyakit menular dan akhirnya harus meninggal. Meskipun Banki sangat ingin membunuhnya dalam duel. Setelah mendengar itu, Ichi pingsan dan dia dimasukkan ke dalam penjara di antara tulang belulang manusia yang pernah ditahan di sana sebelumnya. Namun karena Ichi buta, ia tidak menyadari hal mengerikan itu. Dalam mimpinya, Ichi mengingat masa kecilnya saat bersama Zatoichi, di mana orang yang dia anggap ayahnya itu selalu menjaga dan menuntunnya. Satu-satunya pemberian terakhir Zatoichi adalah sebuah lonceng yang selalu dibawa bersamanya. Nasib Toma tidak lebih baik. Dia dipukuli oleh anggota Shirakawa karena dianggap telah menipu. Tapi Toraji mengatakan jika Toma masih dibutuhkan untuk mengalahkan Bankito. Toma kemudian bertemu kembali dengan Kotaro dan ayahnya. Mereka lalu menyusup ke gunung dan berhasil membebaskan Ichi. Melihat tawanannya lolos, Banki marah besar dan akan menyerang kota Bito. Ichi yang masih memulihkan lukanya merasa dirinya tidak pantas untuk hidup lagi. Tapi sebelum ia mati, Ichi ingin bertemu sekali lagi dengan Zatoichi gurunya untuk memastikan apakah dia adalah ayah kandungnya atau bukan. Toma yang mendengarnya berusaha meyakinkan Ichi kalau ia tidak pantas untuk mati. Karena selama ini Ichi juga telah berjuang untuk hidup dan sudah sangat menderita dalam menghadapi hidupnya yang kejam dan kelam. Toma pun berhasil meyakinkan Ichi untuk mengurungkan niatnya itu. Ketika Ichi sedang tidur, diam-diam Toma meninggalkannya dan menuju ke Shirakawa untuk bertarung dengan gerombolan Banki. Para penduduk kota Bito tidak gentar. Dengan pedang di tangan mereka siap mempertahankan diri. Akhirnya pertarungan antara kelompok Shirakawa dan gerombolan Bankito terjadi. Ketika terbangun, ia bertanya pada Kotaro tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Jumlah kawanan Bankito 2 kali lipat lebih banyak dari Shirakawa. Walau kalah jumlah, kelompok Shirakawa bertarung dengan sangat gigih, sehingga mereka dapat mengimbangi gerombolan Bankito. Toma yang hanya bisa menghindar masih saja takut mencabut pedangnya dan belum bisa mengatasi traumanya. Toraji yang sedang terluka pun mampu bertahan dari serangan dan berhasil membunuh Izo untuk membalaskan kematian ayahnya. Di sisi lain, korban berjatuhan di kedua pihak hingga tersisa beberapa orang saja. Untuk menentukan pemenang, maka kedua pemimpin harus berduel. Ketika Banki memintanya maju untuk duel, Toma bersedia demi menggantikan Toraji. Banki menyuruh Toma untuk mengembalikan Ichi padanya. Dan Toma mengatakan kalau dia pastinya tidak akan memberikan Ichi pada Banki. Dengan keteguhan hati demi melindungi Ichi, Toma berhasil mengatasi rasa takutnya dan untuk pertama kalinya ia mengeluarkan pedangnya di hadapan lawannya. Demi membuktikan diri sebagai samurai yang hebat. Walau sedang terluka parah, Ichi yang khawatir dengan Toma berusaha secepatnya pergi ke kota Bito. Dengan ditemani Kotaro di belakangnya, yang merasa sedih melihat perjuangan Ichi yang tidak memperdulikan kondisi dirinya sendiri. Duel antara Banki dan Toma terjadi. Banki sangat waspada karena tidak ada yang mengetahui bagaimana kekuatan Toma dan tidak ingin meremehkan lawannya itu. Toma dan Banki ternyata sama tangguhnya. Bahkan Toma duluan yang berhasil melukai Banki. Mereka berdua akhirnya roboh setelah secara bersama saling menusuk pedangnya. Ichi yang datang terlambat menemukan Toma sudah terluka parah. Melihat Ichi di hadapannya, Toma berpesan agar Ichi tidak kehilangan harapan dan terus bertahan hidup. Toma menghapus air mata Ichi dan sesaat kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Banki berusaha bangkit dan menyerang kembali. Namun, kali ini Ichi tidak akan memaafkan Banki. Ichi telah menyadari batas inderanya yang sebelumnya tidak dapat ia rasakan dan kemudian mencabut pedangnya. Banki yang meremehkan lawannya lebih dulu menyerangnya.
tapi Ichi dapat menghalaunya. Luka yang diberikan Toma pada Banki membuatnya kehilangan kekuatannya. Dalam satu serangan terakhir, Ichi memberikan tebasan langsung pada wajah Banki. Sang pemimpin perampok akhirnya tewas, dan Ichi pun berhasil membalas kematian orang yang berarti bagi dirinya. Merasa ketakutan, anggota Bankito yang tersisa kemudian melarikan diri. Kini kota Bito telah aman. Toraji membangun kembali kota dan meneruskan posisi sebagai kepala Yakuza. Sementara itu, Ichi memainkan lagu kesukaan Toma untuk terakhir kalinya. Bersama-sama dengan Kotaro, mereka menguburkan jasad Toma. Ichi berniat pergi melanjutkan perjalanannya ke klan Okada untuk menaruh pedang Toma di depan makam ibunya. Dari aroma kimono peninggalan Toma yang dikenakannya, menunjukkan rasa rindu Ichi pada sosok Toma yang telah tiada. Ichi berterima kasih pada Kotaro yang selalu menemaninya dan menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkahnya. Sebelum berpisah, Ichi memberikan lonceng kecil pada Kotaro sebagai tanda mata dan berkata jika Kotaro akan baik-baik saja. Mereka kemudian berpisah. Dan film pun berakhir. Film ini memberikan pelajaran betapa pentingnya sikap all out atau berusaha yang terbaik. Karena sikap ragu-ragu atau takut yang diwakili oleh Toma dan keputusasaan yang ditunjukkan oleh Ichi tidak akan membawa perubahan yang lebih baik. Sebaliknya, justru akan membawa kesedihan dengan membuat orang yang tak bersalah ikut menjadi korban. Kisah Ichi di film ini begitu kelam dan tragis, di mana takdir seorang wanita yang terlahir buta harus ditinggal oleh gurunya yang sudah ia anggap sebagai ayahnya, dan memilih terus mengembara, mencoba bertahan menghadapi orang-orang yang sangat ingin memanfaatkan dan membunuhnya.